Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan aplikasi Faziset dengan judul jurnal Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru dengan menggunakan aplikasi Logika Fazi. Kelompok 13 yang beranggotakan Mukadis Khairi Yusran, Kesha Cayara Rumeza, Chelsea Naila Fiorenza, dan Puji Ramadina. Selanjutnya, latar belakang yang akan dibacakan oleh Puji. Baik, latar belakang proses seleksi mahasiswa baru pada jalur mandiri seringkali memakan waktu lama karena melibatkan banyak tahapan dan pertimbangan, seperti penilaian hasil ujian, standar kelulusan, dan kapasitas penerimaan. Hal ini dapat menyebabkan proses seleksi menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan logika Fazi, proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis dan efisien karena sistem mampu menilai kelayakan calon mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu secara lebih tepat, objektif, dan konsisten. Tahapannya yaitu pertama dimulai, selanjutnya membuat himpunan Fazi, terus input nilai variabel, aplikasi fungsi implikasi, difusifikasi, output, maka tahapan selesai. Selanjutnya himpunan Fazi himpunan Fazi tes potensi skolastik ya terbagi 3, yaitu statusnya ada 3. Yang pertama kurang dengan bobot nilai 0 sampai 500. Yang status kedua cukup 500 sampai 600. Status ketiga baik dengan bobot 600 sampai 1000. Pada tabel kedua, himpunan Fazi tes kompetensi akademik atau TKA mempunyai bobot juga yang sama dengan TPS, yaitu status pertama kurang dengan bobot nilai 0 sampai 500, status cukup bobot 500 sampai 600, dan status baik bobotnya dari 600 sampai 1000. Baik, untuk selanjutnya adalah himpunan Fazi, TPS, dan TKA yang akan dibacakan oleh Chelsea. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide tentang himpunan Fazi TPS dan TKA. Pada slide ini kita menjelaskan bagaimana membentuk himpunan Fazi untuk 2 variabel input, yaitu TPS dan TKA. Setiap variabel dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kategori kurang, cukup, dan baik. Pada sebelah kiri kita lihat ada hasil pemodelan pada MATLAB menggunakan sistem Fuzzy Inference. Di sini kita bisa melihat kurvanya itu ada keanggotaan kurang, cukup, dan baik dengan warna pertama yaitu lurus itu kurang, lalu warna kedua itu cukup, selanjutnya ada warna yang ketiga bawah itu kategori baik. Untuk selanjutnya ada untuk fungsi keanggotaan TPS, yaitu ada mu kurang, mu cukup, dan mu baik. Yang pertama untuk mu kurang, kurva kurang bernilai 1 saat nilai TPS kurang dari 450, lalu turun sampai 0 pada nilai 500. Artinya semakin mendekati 500, tingkat kurangnya berkurang. Selanjutnya mu cukup. Kurva cukup mulai naik dari 0 sampai 500 sampai 550 dan bernilai 1 pada rentang 550 hingga 600. Lalu nanti dia turun kembali ke 0 pada 600 ke atas. Selanjutnya ada mu baik. Kurva baik mulai naik dari 0, nilai 0 pada nilai 600 sampai penuh pada 650. Artinya jika TPS besar dari 650, maka nilai keanggotaannya itu baik, yaitu bernilai 1. Selanjutnya, fungsi keanggotaan TKA. Untuk TKA itu sama kurvanya sama seperti TPS. Kita juga menggunakan kategori kurang, cukup, baik dengan range-nya yang sama juga, yaitu yang kurang 1 sampai 450, lalu turun ke 0 pada 500. Selanjutnya cukup, kategori cukup naik dari 500 dan penuh di 550 hingga 600, lalu turun lagi ke 0 di 600 sampai 650. Selanjutnya juga kategori baik naik dari 600, yaitu penuh di lalu dia penuh di
besar dari 650. Selanjutnya, tabel himpunan fungsi output. Pada bagian slide ini terdapat tabel himpunan fungsi output. Tabel ini berfungsi untuk menentukan kategori keputusan akhirnya dari sistem fuzzy, yaitu apakah calon mahasiswanya ditolak, dipertimbangkan, atau diterima. Di sini pada tabel untuk nilai 0 sampai 500, jika perhitungan fuzzy nantinya menghasilkan nilai pada rentang ini, maka status akhirnya adalah ditolak. Selanjutnya, nilai 450 sampai 600, maka calon mahasiswanya tidak langsung ditolak atau diterima, tapi dia termasuk kategori dipertimbangkan. Selanjutnya, nilai 550 sampai 1000, maka status mahasiswanya itu diterima. Selanjutnya pada bagian bawah slide itu, pada penelitian ini digunakan nilai variabel TPS yaitu 537 dan nilai TKA 559. Nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam sistem fuzzy-nya, kemudian dihitung tingkat keanggotaannya pada sistem himpunan yang sudah ditentukan tadi, kurang, cukup, atau baik. Setelah itu baru diproses. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah aplikasi fungsi implikasi yang akan dijelaskan oleh Yusron. Oke, baik, sebelumnya saya terima kasih kepada moderator ya telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Sesuai dengan pernyataan dari awal, yaitu nilai variabel, di mana kita akan mencari nilai TPS tadi ya. TPS itu sebesar 537 dan juga ada nilai TKA tadinya. Nah, seperti yang kita tahu dengan rumus yang ada pada tabel sebelum-sebelumnya, dengan rumus-rumus yang ada mu baik, ada mu cukup, dan mu kurang. Kita tahu bahwa di sini kita diberikan nilai, di mana nilai TPS itu adalah 537. Dari tabel yang ada, tadi sebelumnya kita juga lihat ada tabel, ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang baik. Nah, nilai 537 ini berada di dalam nilai yang cukup. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus yang ada dari penjabaran sebelumnya, yaitu 537 dikurang 500 per 50. Nah, jadi didapatkanlah dari hasil tersebut, ya, kita dapatkan nilainya itu untuk 0,74. Nah, selanjutnya untuk nilai tes kompetisi akademik, yaitu 559, ya sama dengan sebelumnya, di mana terdapat tiga bagian juga, baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini dari artikel yang kita dapatkan yaitu adalah 559 kita masukkan ke dalam mu baik. Padahal nilai ini bisa saja kita masukkan ke dalam mu cukup ya, karena nilai mereka masih mencukupi. Sedangkan nilai mu baik sendiri itu dimulai dari 560. Nah, sebenarnya itu tergantung kepada kita sendiri bagaimana kita mau mengambil masuk selang manakah untuk nilai 559 sendiri. Nah, dari artikel sendiri itu kita memasukkan nilainya itu ke dalam mu baik. Karena nilai mu baik itu di atas 560, maka dapat kita simpulkan berarti kalau misalnya nilainya di bawah 560, maka dia bernilai 0. Alhasil kalau misalnya kita masukkan nilai TKA yang ada itu 559, maka dia bernilai 0. Cuman kalau misalnya kita masukkan nilai tersebut 559 tadi ke dalam ke dalam mu baik, ke mu cukup, nah itu bakal ada memiliki nilai fuzzy mungkin di sekitar 0, sekian. Ya, next. Nah, ada 9 rule ya dalam komposisi aturan ini. Seperti ya ini sama seperti logika yang ada. Kalau misalnya yang pertama itu ada TPS-nya kurang. Kalau misalnya TPS-nya nilainya kurang, kalau dan juga TKA-nya kurang, maka ada kemungkinan besar itu pasti ditolak. Kalau misalnya TPS-nya kurang dan TKA-nya cukup, itu bakal ditolak. Terus juga ada TPS-nya kurang dan TKA-nya baik, itu maka dipertimbangkan. Terus ada juga TPS-nya cukup, kalau dan TKA-nya juga kurang, maka itu ditolak. Nah, terus ada TPS-nya cukup, TKA juga cukup, itu dipertimbangkan. Jika TPS cukup, TKA baik, maka diterima. Jika TPS baik, TKA kurang, dipertimbangkan. TPS baik dan TKA cukup, itu diterima. Maka dan terakhir itu TPS baik dan TKA baik dapat diterima. Jadi kesimpulan dari yang
ada dari komposisi yang ada ini, kalau misalnya nilai kita untuk dapat diterima nilai TPS dan TKA yang ada itu dengan catatan itu harus TPS itu sekurang-kurangnya bernilai cukup dan TKA sekurang-kurang bernilai baik. Hal ini bertujuan agar supaya nilai tersebut diterima. Untuk nilai yang dipertimbangkan itu dapat saja kita buat di mana TPS itu cukup, TKA juga cukup, atau TPS-nya kurang, TKA-nya baik, itu masih bisa dipertimbangkan. Kalau untuk ditolak, ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya TPS-nya kurang dan juga TKA-nya kurang, maka itu otomatis bakal ditolak. Oke, next. Mungkin sekian dari saya ya, dikembalikan kepada, yang terakhir itu defasifikasi ya. Nah, defasifikasi sendiri ini kita menggunakan rumus ya, di mana rumus tersebut itu menggunakan rumus rata-rata ya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N per 0,74 tambah 0. Nah, sebenarnya rumus ini kita masukkan terlebih dahulu, Z itu sama dengan 537 dikali 0,74 ditambah 559 dikali 0 per 0,74 tambah 0. Ini 537 sendiri itu di mana kita dapatkan nilainya itu dari permintaan di artikel tadi ya, di mana nilai nilai TPS ya, TPS atau TKA, saya agak lupa. Nah, boleh dilihat lagi. Nah, oke. Nilai TPS ya, di nilai TPS sendiri itu 537. Nah, karena di TPS sendiri itu nilainya 537, kita kalikan dengan 0,74. Terus juga ditambah dengan 559 dengan nilai TKA, dengan juga 0 ini sendiri kita nilai dari mu baik per 0,74 ditambah 0. 0,74 dan ditambah 0 ini sendiri ditambah dari nilai falsifikasi yang ada. Jadi kita jumlahkan, setelah kita jumlahkan maka kita dapatkan nilainya yaitu 537. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan logika fuzzy dengan metode Mamdani mampu mempermudah dan mempercepat proses seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jalur mandiri. Sistem ini dapat mengolah nilai TPS dan TKA secara efisien. Untuk menghasilkan keputusan yang objektif berupa status diterima, dipertimbangkan, atau ditolak. Dengan demikian, penggunaan logika fuzzy terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keadilan dalam proses penentuan kelayakan calon mahasiswa di perguruan tinggi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.